Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menambahkan satu fitur edit. Ya, jadi ketika kita sudah menampilkan data yang kita sudah isi di dalam list box, dan ketika kita pilih salah satu baris data, maka kita bisa edit kembali data tersebut. Ya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, saya sangat rekomendasikan supaya menonton video-video saya yang sebelumnya, karena ini adalah video yang berkelanjutan, teman-teman. Dan saya juga menggunakan file yang sama untuk semua bagian video ini, ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Baik, kita langsung saja, teman-teman. Yang harus dilakukan pertama adalah kita tambahkan satu tombol. Ya, saya akan taruh di sini. Ya, teman-teman, ini saya tidak akan buat tampilannya terlalu rapi, ya, karena poinnya di sini adalah teman-teman bisa menggunakan menggunakan code sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, bukan fokus pada tampilan. Oke, teman-teman silakan ganti ini dengan edit. Ini di sini kita akan tambahkan satu code. Oke. Saya akan jelaskan dulu secara garis besar cara kerjanya gimana, teman-teman. Karena ini butuh trik, ya. Artinya cara untuk melakukan ini ada banyak. Jadi ini bergantung kita mau pilih yang mana caranya. Kalau saya sendiri untuk bisa memilih menu edit, maka saya harus tahu dulu setiap orang itu, bukan setiap orang, tetapi orang yang menggunakan aplikasi kita itu dia memilih baris yang mana. Saya coba run dulu, ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 baris. Sekarang ketika saya pilih Budi, bagaimana caranya saya tahu bahwa orang tersebut memilih Budi? Artinya bagaimana caranya supaya saya tahu Budi itu baris keberapa? Begitu. Itu yang harus kita cari tahu dulu. Dan nilai baris ini nantinya kita akan simpan di dalam satu sel. Sehingga itu akan mengarahkan kita pada baris di mana kita akan simpan data yang kita sudah edit. Ya, ini saya close dulu, teman-teman. Kalau saya bisa buat begini, teman. Saya akan pilih ini, ya. Ini teman-teman harusnya bisa pilih tempat-tempat yang lain yang yang tidak akan diisi oleh bagian yang lain, ya. Ini karena sampel saja, berarti ini saya isi di sini. Ini saya kasih warna, teman-teman. Jadi, ini harusnya itu. Saya kasih warna. Nanti isinya ini adalah baris yang kita sedang edit. Oke? Di tombol tersebut kita harus tambahkan code yang mana dia harus mengecek satu persatu data yang ada pada list box, teman-teman. Jadi caranya itu gini, for i sama dengan kita coba deklarasikan dulu, ya, variabelnya. Ini dim ws s worksheet dulu, kemudian dim is integer, kemudian saya set ws sama dengan sheet 1. Oke, selanjutnya for i sama dengan 0 to rows list box 1 titik row list count, ya. Dikurangi 1. Oke. Saya tutup dulu, next i. Saya jelasin, teman-teman. Kenapa harus mulai dari for i sama dengan 0? Kemudian kenapa diakhiri dengan list box 1 titik list count kurang 1? Oke, saya jelasin. Jadi, pada list box, di list box itu, teman-teman, Andi, ini baris pertama, itu nilai indeksnya itu adalah 0. Jadi kalau kita mau cari data Andi, maka di list box sendiri ini diberikan urutan 0, ya. Sedangkan Budi ini urutan pertama, bukan urutan sih, lebih kepada indeks, ya. Alamatnya begitu loh. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Begitu. Makanya kita mau cek satu persatu nih. Kita cek satu persatu
yang mana yang dipilih. Jadi kita mulai dari sini. Jadi kita mulai dari sini, dari 0 sampai baris terakhir, begitu. Bagaimana cara mengetahui baris terakhir pada list box? Caranya gampang, teman-teman. Tinggal gunakan list count. List count itu apa? List count itu berfungsi untuk menjumlahkan semua baris data yang ada di list box. Ini ada berapa ini datanya? Ada 4, begitu. Karena indeks terakhir, ini indeks keempat itu adalah 3, kalau di list box, makanya kita kurangi 1. Begitu. Jadi dia cek satu persatu nih. Oke? Selanjutnya kita tambahkan if. If list box list box 1 titik selected. Nah, ini kita pakai selected. Selected itu artinya yang dipilih pada saat itu adalah i, gitu loh. Sama dengan true. Then apa yang akan terjadi? Begitu. Ini saya kasih saya taruh end if dulu ya. Jadi teman-teman, kalau saya bisa jelaskan begini. Artinya, kalau seandainya setelah dia cek ini, begini. Dia akan cek mulai dari sini. Misalkan yang saya pilih dia akan mulai cek dari Andi. Ternyata Andi tidak terpilih, ya, tidak dipilih. Dia akan cek lanjut ke Budi, tidak terpilih. Dia cek ke Dian, ternyata terpilih. Maka nilai I-nya nanti ini. Nilai I-nya berarti 2, ya, karena ini 0, 1, 2, begitu. Ya. Baik. Sekarang kita masukkan nilai ini ke dalam ini, E1, teman-teman ya. Jadi caranya itu ya WS titik range S1 titik value sama dengan I. Kita jalankan dulu, teman-teman. Jadi supaya ketahuan nih. Teman-teman bisa lihat sini ya. Jadi ketika ketika saya klik Budi, saya edit, ini muncul 1. Padahal kalau kita lihat, teman-teman, Budi itu di Excel kita itu harusnya dia baris ketiga. Kita mau tahu barisnya nih. Berarti ada kurang 2 ya. Karena ini 1. Kita coba Dian. Ini 2. Padahal Dian di sini 4. Berarti kita perlu tambah 2 nilai I-nya. Supaya itu menjadi indeks untuk baris di Excel kita, teman-teman. Fitri, harusnya Fitri 5 ya. Tapi nilainya berapa ini? 3. Karena 3 itu maksudnya di list box ya. Padahal kalau kita mau edit di Excel, dia itu baris ke-5. Oke? So, teman-teman, ini saya akan tambahkan 2 nilainya. Tambahkan 2. Oh, maaf. Tambah 2. Oke, kita coba run ya. Kita run. Kita lihat apakah nilainya benar. Ini kalau Andi berarti dia harusnya 2 ya. Teman-teman lihat itu 2. Kalau Dian harusnya 4 nih. Ini baris keempat ya. Ini 4. Ini sudah benar, teman-teman. Jadi kita sudah tahu baris yang diedit ya. Sekarang, kalau kita sudah tahu baris yang diedit, maka kita mau masukkan data yang mau diedit itu ke dalam combo box-nya, teman-teman. Caranya gimana? Nah, teman-teman, silakan gunakan. Ini karena sudah lama saya tidak buka. Ini lupa namanya, teman-teman. Ini namanya ini TB nama, kemudian C-box level, kemudian TB tanggal lahir. Ya, baik. Kita buat TB nama titik value sama dengan sama dengan WS titik sales. Kita mau ambil data dari Excel ini, teman-teman. Kita masukkan ke dalam combo box dan list box yang ada ya, supaya kita bisa edit begitu. Jadi WS titik sales ini baris keberapa? Barisnya itu ya gampang, I tambah 2 saja ya. Ini kita pakai yang ini, I tambah 2. Oke. Kemudian koma kolom keberapa? Kalau nama itu kolom pertama, teman-teman ya. Kemudian ini CB, ini apa tadi ya?
Cbox level, ini TB tanggal lahir. Cbox level. Ini sama, ditambah 2 juga, cuma kolomnya saja yang berbeda. Kemudian ini TB tanggal lahir, titik value sama dengan WS titik sales I plus 2,3 teman-teman. Ya, di sini saya tadi lupa taruh value ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Artinya ini kita mau, ini bukan menyimpan ya teman-teman, tapi kita mau tarik data yang kita sudah simpan, ditampilkan kembali di text box ataupun combo boxnya. Oke, coba kita run. Jadi ini kita lakukan perlahan-lahan teman-teman, jadi step by step supaya bisa dimengerti dengan lebih gampang. Silakan kita masukkan Dian. Harusnya nanti ketika kita klik edit, di sini muncul nama Dian, levelnya sesuai data ya, level 2, kemudian tanggal lahir juga 3 bulan 2 tahun 2021. Ya, edit. Ya, ini sudah benar ya, teman-teman. Artinya datanya sudah ada nih. Tinggal kita menambahkan code untuk simpan sehingga ketika disimpan dia tidak simpan di baris yang baru, teman-teman. Begitu. Karena kita coba ya. Misal dia nih, ini level 2, ini ada tanggalnya nih. Atau Budi sudah. Budi, kita coba edit ya. Nanti tampil Budi, ini udah benar ya. Kita coba simpan ya. Apakah betul ya dia akan tambah di baris akhir? Simpan. Nah, teman-teman bisa lihat dia tambah di baris akhir. Ini ada Budi lagi nih. Kalau di sini memang dia tidak terupdate ya, teman-teman. Nanti kalau kita sudah close ini dia akan terupdate. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada bertambah Budi. Ya, jadi dia akan tambah di baris akhir. Padahal yang kita mau ketika kita klik edit, maka dia itu simpan di baris yang kita sudah pilih sebelumnya. Itu baris mana? Itu baris yang ini tersimpan di sini. Oke? Baik, kita close. Ya, ini teman-teman dia sudah langsung update ya, Budi tadi. Ini saya hapus dulu. Oke, sekarang caranya gimana? Kita masuk ke menu simpan kalau gitu. Jadi saya klik kanan, saya code, video view code ya. Jadi waktu itu di video sebelumnya ya teman-teman, ini udah cukup lama nih videonya, jadi kita coba review lagi ya. Di video sebelumnya itu kita ada if, else, ini, sampai if. Sebenarnya menyimpan itu sampai di sini aja teman-teman, di bagian ini. Sedangkan ini sebenarnya artinya dia tidak akan simpan kalau datanya belum lengkap. Kalau perintah simpannya sendiri yang ini. Artinya kalau datanya lengkap maka dia akan jalankan ini. Jadi ini yang kita ubah. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di sini baris akhir, oke. Ini baris akhir, baris akhir untuk menyimpan data yang baru. Kita mau ketika di sini ada nilai, di sini tidak kosong, artinya ada nilai 2, itu artinya kan ada yang diedit ya. Maka dia akan ganti baris akhir ini dengan nilai yang ada di sini. Oke? Kita langsung coba teman-teman. Pertama, saya akan dim dulu. Saya tambahkan dim is integer. Kemudian saya tambahkan dim WSS worksheet. Kemudian saya set WS sama dengan sheet 1. Harusnya ini semua diganti WS ya teman-teman. Ini di video-video yang sebelumnya ya. Ini saya sarankan untuk diganti supaya code kita lebih efisien. Oke. Ini sudah. Selanjutnya teman-teman kita harus isi ya. Saya taruh sini ya. Itu sama dengan WS titik sales. Itu bukan sales sih, lebih tepatnya range ya. Range. Itu diisi dengan nilai yang ada di sini. E1 ya teman-teman. E1 titik value. Oke, ini sudah oke nih ya. Sekarang yang ini kita tambahkan if teman-teman. Oke, ini saya kasih space ya, supaya nggak salah ini. Oke.
Oh, ini harusnya ada and if ya. Ini oke. Oh, bukan. Ini salah ya. Ini yang bentar, saya perbaiki dulu ya code yang sebelumnya ini. Ternyata ada yang jadi supaya nggak salah ya teman-teman, ini if, ini else, ini and if-nya. Nah, ini saya masukkan lagi ke dalam nih supaya kelihatan lebih rapi. Sedangkan yang ini, kalau teman-teman lihat yang ini if, maka ada and if di sini. Ya, if dan and if. Oke? Ini sini. Ini saya kasih space lagi, oke? Yang akan kita lakukan begini. Ini kita copy, kita taruh di bawah teman-teman. Nah, ini jadinya ada dua ya. Teman-teman bisa lihat ini. Saya kasih jarak supaya kelihatan. Ini yang pertama. Di sini kita tambahkan if teman-teman. If is i titik bukan i titik value. Lebih gampang. Lebih gampang itu pakai ya betul juga sih pakai i ya. I tidak sama dengan kosong, then ini artinya teman-teman, artinya kalau nilai i itu tidak sama dengan kosong, artinya kalau i itu ada isinya, maka baris akhir ini yang dipakai bukan baris akhir, tapi justru i, ya. Ini dihapus, kemudian ini harusnya i, ini juga harusnya i. Ini juga harusnya i ya. Oke. Ini sudah oke. Kemudian di sini adalah else. Ya, ini teman-teman kalau saya rapikan kembali ya. Ini saya tinggal tap saja supaya kelihatan ya, agak masuk ke dalam. Yang ini juga ini saya akan tap lagi. Ini saya tap, kemudian ini saya naikkan lagi. Oke. Ya, ini teman-teman sudah mulai kelihatan ya, udah kelihatan lebih rapi. Ouch. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini if, ini else, dan ini kita akhiri dengan and if. Ini harus masuk ke dalam ya. Oke, ini if, ini else, ini and if. Sedangkan untuk yang di sini ini if, else, dan ini and if-nya. Oke, ini sudah sepertinya teman-teman. Kita lihat lagi, kita cross check lagi ya. Kalau dia tidak sama dengan kosong, maka ini harusnya pakai i. Oke, ini saya ganti ya teman-teman. Ini sebenarnya dari video-video sebelumnya, tapi ini saya ganti aja. Ini harusnya WS ya, paling tepatnya. WS. WS, kemudian ini juga WS. Ini WS. Kemudian ini WS. Ini juga WS ya. Oke deh. Ini sudah teman-teman. Kita coba jalankan. Kita tes dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jalan ya. Karena biasanya kalaupun kita sudah merasa ini sudah benar ya, ketika dijalankan error itu mungkin saja terjadi teman-teman. Kita coba run. Kita mulai dengan Budi. Edit. Harusnya namanya kita buat Buddha. Jadi ketika disimpan namanya jadi Buddha. Apakah betul? Ini Buddha, ini level 2, ini betul ya. Ini berubah ya teman-teman. Ini Buddha ya. Sekarang kita mau edit Dian. Edit Dian. Supaya lebih kelihatan kita ganti semua teman-teman. Dian ini jadi Diana. Levelnya level 1. Tanggalnya juga kita ganti. Ya, kita ganti tanggalnya jadi tanggal, ini kan sebelumnya tanggal 2 ya. Tanggal 3 ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 2 bulan 3 berarti kita ganti misalkan 10. Oh, tadi tanggal 3 bulan 2 ya. Ini tanggal 10 bulan 2. Oke? Kita ganti, simpan.
Diana level 1 ya. Diana level 1 10. Ya, udah benar ya, teman-teman ya. Tapi masalahnya, teman-teman, ini kan akan tetap ada nilainya nih. Akan tetap ada isi. Takutnya ketika saya tambah data baru, misalkan saya tambah data Hendrik ya. Kemudian level 1 saya pilih tanggal, artinya ini data baru ya, ini bukan data edit. Ketika saya simpan, pasti dia akan simpan di baris keempat, karena ini masih ada teman-teman. Padahal kita tidak sedang melakukan pengeditan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Nah, ini setelah selesai, pada saat simpan, maka ini otomatis kita kosongkan lagi. Supaya bisa ketahuan apakah kita sedang edit lagi atau tidak. Oke, saya close dulu ya. Atau jangan close deh, supaya teman-teman bisa langsung lihat buktinya. Ini baris keempat ya, baris keempat itu Diana. Jadi ketika saya masukkan Hendrik, nanti dia tidak akan tambah di data baru. Ini bukan edit ya, ini tambah ya teman-teman. Jadi ini 11, simpan, dia pasti masuk ke Diana tadi. Oke? Jadi kita harus kosongkan lagi ya. Cara kosongkannya teman-teman, itu kan yang dikosongkan hanya i ya. Jadi di sini kita kosongkan lagi. Di bawah and if kita buat i sama dengan kosong. Buat begini aja, teman-teman. Kita coba run. Ini asumsinya i-nya masih ada nilai ya. Jadi kita coba anggap kita mau edit Buddha dulu deh. Ini kita kembalikan ke Budi namanya. Oke? Kita simpan. Oke? Oh, ternyata nilainya tetap ya, teman-teman. Ini belum berubah ini. Kita lihat. Ini tetap ya. Oke, kita ganti. Oh, karena i-nya yang diubah. Harusnya yang diubah itu adalah ws titik range E1. Ini yang harus diubah. Value sama dengan kosong. Oke. Kita coba run, teman-teman. Jadi bukan i-nya ya. Begitu. Karena i itu tidak mengarah ke ws range. Begitu. Tapi sebaliknya. Begitu. Jadi makanya kita jangan tulis i, tapi justru ws titik range-nya. S1 titik value sama dengan kosong. Saya run. Kita coba cek, teman-teman. Ini anggap saja saya mau edit Hendrik lagi. Atau Fitri lah. Itu jadi Fitra. Ini 5 ya, teman-teman. Silahkan lihat ini 5. Saya klik. Simpan. Kosong. Ini. Jadinya ini kosong lagi. Jadi kalau pada saat saya tambah data baru, nah misalkan John, kemudian ini levelnya itu level 1, ini saya random aja, saya simpan, maka dia tambahkan di baris yang baru, teman-teman. Ouch. Oh, ternyata tidak ya. Tadi harusnya ada John tuh. Ini harusnya John. Oke, kita coba cek ya, teman-teman ya. Kayaknya ada masalah. Ini sudah jalan, ya, asumsi kita ini sudah jalan, sedangkan yang belum jalan itu yang ini, teman-teman. Yang ini. Kita mau cek yang ini dulu. Ya, di sini kelihatan tidak ada masalah ya, teman-teman ya. Kita coba jangan menggunakan i ini. Maaf, kita coba ganti ini. Jangan sampai ini masalahnya. Ini harusnya ws range E1 titik value. Oke. Jangan taruh i ya, sedangkan nanti di sini boleh i. Oke, kita coba run, teman-teman. Harusnya ini berhasil ya, teman-teman. Kita coba tambahkan data baru, itu adalah John. Misalkan ini level 1, pilih tanggal, itu random aja, simpan. Oke, sudah berhasil. Teman-teman sudah lihat ini ada John level 1 ini. Kemudian kita coba tes lagi, edit, dan coba tambah satu lagi ya, untuk memastikan apakah semua jalan baik. Misalkan Budi, kita ganti Budi, ini jadi Buddha. Apakah betul terganti? Ini betul ya, terganti teman-teman. Sekarang saya tambah baru, misalkan namanya K ya. Saya level 2, pilih tanggal, random juga. Saya simpan, datanya bertambah, oke. Itu saja teman-teman di video ini. Caranya sangat mudah, hanya saja memang harus lebih teliti, kemudian harus bisa melihat kesalahan yang terjadi kalau seandainya tiba-tiba terjadi error. Di dalam pembuatan aplikasi teman-teman, error itu sangat mungkin ya terjadi. Hanya saja kita perlu belajar cara
mengantisipasi dan menangani errornya itu sendiri. Oke, itu saja di video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.